Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita senantiasa mendapat limpahan kebahagiaan dan kedamaian. Kali ini saya ingin membahas sedikit tentang pemilihan presiden tahun 2024. Yang hanya berjarak tinggal 3 bulan lagi. Pemilu kali ini, khususnya pemilihan presiden, suasananya demikian ramai, demikian penuh dengan hiruk pikuk, demikian penuh dengan perdebatan dan argumen. Dan hal itu menarik. Sangat menarik. Sehingga masyarakat luas, masyarakat bangsa Indonesia bisa menetapkan pilihannya dengan baik, bisa menentukan pilihannya terhadap siapakah kita akan memberikan pilihan dari pasangan-pasangan calon presiden yang berada di hadapan kita semua. Harapan kita semoga terpilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terbaik, yang bisa membawa bangsa ini ke jenjang kehidupan bernegara yang lebih baik. Masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden yang didukung oleh partai-partai yang berada di belakangnya, semuanya tentu tidak luput daripada upaya bagaimana supaya pasangan capres dan cawapres yang diusung oleh partai-partai pendukungnya dapat memenangkan kompetisi Pilpres 2024 dengan baik. Dengan keberhasilan yang baik, dengan perolehan suara yang signifikan. Tentu hal itu kiranya tidak lepas daripada elektabilitas masing-masing daripada pasangan capres dan cawapres, dan
Hal itu pula beriringan pula dengan sejauh mana para pendukung masing-masing pasangan itu berupaya untuk mengkampanyekan, untuk mensosialisasikan, berupaya semaksimal mungkin supaya pasangan capres dan cawapres yang diusung itu, yang diusung oleh masing-masing pihak pendukung itu, mendapat tempat di hati para pemilih, mendapat tempat di hati rakyat Indonesia, mendapat tempat di hati bangsa Indonesia yang tentu senantiasa mendambakan terpilihnya seorang pemimpin yang memenuhi harapan dan kebutuhan daripada dinamika perjalanan hidup bangsa Indonesia. Tentu elektabilitas memiliki banyak ragam, banyak corak daripada upaya-upaya untuk memaksimalkannya. Para ahli di bidang itu pun, para aktivis di bidang itu pun, media di bidang itu pun cukup mumpuni di negeri ini. Baik secara akademis, secara budaya, ekonomi, ideologi, politik, semuanya di negeri ini cukup baik, cukup menjanjikan. Yang saya ingin sampaikan di sini adalah hal yang mungkin kurang dibicarakan atau tidak banyak dibicarakan di kalangan massa luas, di kalangan masyarakat luas, baik di media sosial, di ruang-ruang diskusi, di ruang-ruang perjuangan daripada masing-masing pihak untuk memenangkan kandidat pasangan capres dan cawapres yang dipilihnya. Yang saya ingin bicarakan adalah sisi lain daripada elektabilitas. Atau ketertarikan masyarakat terhadap seseorang, sehingga masyarakat dapat menentukan pilihannya dengan secara wajar, dengan secara baik. Elektabilitas yang jarang dibicarakan orang atau jarang didiskusikan, jarang dibahas, tetapi dalam realitasnya adalah elektabilitas natural, elektabilitas yang bersifat alamiah, seperti halnya orang tiba-tiba muncul rasa suka terhadap seseorang,
timbul rasa cinta terhadap seseorang, timbul rasa simpati ketika kita menyaksikan atau kita berpapasan atau kita melihat satu sosok yang kemudian membersihkan rasa simpatik, rasa tertarik secara diam-diam, dan itu tidak bisa dipungkiri. Elektabilitas natural itu saya mencoba untuk memahaminya lebih jauh, untuk mendalami dan mencoba untuk meneliti. Akan fenomena yang bersifat natural tersebut, yang bersifat alamiah tersebut. Saya perhatikan dari pilpres ke pilpres yang lain. Kemudian saya pun memperhatikan bagaimana pileg, orang-orang yang terpilih di pemilu legislatif dan kemudian menduduki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, baik kabupaten, kota atau provinsi, ataupun DPR RI. Terlepas daripada upaya yang maksimal dari masing-masing pihak, masing-masing pribadi, masing-masing kelompok pendukungnya, tetapi ada satu hal yang tidak bisa dinafikan, yaitu adanya elektabilitas natural yang alamiah. Dapatlah dikatakan bahwa elektabilitas natural melangkah bersama-sama, melangkah dengan langkah yang beriringan di antara perjuangan-perjuangan untuk mendapatkan tempat di hati masyarakat, baik secara kampanye, secara banyak hal. Artinya bahwa elektabilitas natural beriring bersama dengan segenap daya upaya untuk memenangkan kompetisi di dalam pilpres, pileg, pilkada, dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun tetap bahwa elektabilitas natural yang sifatnya alamiah tersebut sulit untuk muncul apabila si para kandidat itu tidak memperkenalkan diri. Dari hasil penelitian saya, ternyata bahwa elektabilitas natural itu sifatnya matematis. Matematis. Dapat diukur. Hal itu dapat diketahui
setelah melalui penelitian yang panjang, setelah melalui proses penelitian yang berulang-ulang, dari satu pemilu ke pemilu, pemilu dan pemilu selanjutnya, hingga saya melihat ada satu kecenderungan, ada satu fenomena yang abstrak. Tetapi dari penelitian itu akhirnya bisa dilihat bahwa yang abstrak itu ternyata real dan bersifat matematis.